Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Senang sekali abang kakak rahimakumullah, saya Lukman bisa kembali menemani abang kakak semuanya. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang kisah seorang saudagar dengan 4 orang istri. Saudagar ini adalah saudagar yang sangat kaya dan punya 4 istri. Istri yang pertama, seperti yang kita tahu pada umumnya, tentu istri ini jarang sekali dikunjungi, jarang sekali diperhatikan. Sedangkan istri yang kedua, karena istri ini cantik, menarik, maka saudagar sangat bangga dan sering membawa istri yang kedua ini untuk dipamerkan dan ditunjuk-tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Istri yang ketiga terkenal dengan istri yang sangat bijaksana, istri yang memberikan solusi kepada saudagar, kemudian istri yang juga banyak memberikan masukan pada saat saudagar sedang sedih, saudagar sedang gelisah, dan seterusnya. Nah, istri yang keempat punya karakter, tidak ada sesuatu pun yang ditempelkan atau yang diberikan saudagar kepada istri yang keempat kecuali yang terbaik. Jam tangannya, jasnya, pakaiannya, perhiasannya, kosmetiknya, semua selalu yang terbaik. Satu waktu sang saudagar terserang penyakit dan merasa dirinya sudah dekat dengan ajal dan akan meninggalkan dunia ini. Maka terpikir oleh saudagar, wah, ketika aku nanti menemui Tuhanku, siapa yang akan menemaniku? Terpikir dan teringat, wah, kayaknya aku perlu panggil para istriku. Maka dipanggillah istri yang keempat. Wahai istriku yang keempat, ketika aku mati nanti, maukah engkau ikut menemaniku dan menemui Tuhanku? Maka dijawab oleh istri yang keempat, kalau engkau mati, maka aku akan pergi meninggalkanmu dan aku akan terus tinggal di dunia ini karena dunia ini terlalu indah untukku. Mendengar jawaban itu, maka saudagar memanggil istrinya yang kedua. Wahai istriku yang kedua, engkau selalu aku pamer-pamerkan dan aku bangga-banggakan depan sahabatku. Ketika aku mati nanti, maukah engkau menemaniku? Apa kata istri yang kedua? Sorry ya, dunia ini terlalu indah. Ketika engkau mati nanti, aku akan kawin lagi. Semakin sedihlah saudagar karena 2 istrinya yang paling dibanggakan meninggalkan. Maka dipanggil istri yang ketiga dengan mengatakan, wahai istriku, engkau adalah istri yang bijaksana, selalu memberikan aku solusi, selalu memberikan kepadaku sebuah pencerahan dan titik terang dalam setiap apa yang aku lakukan. Ketika aku mati nanti dan bertemu dengan Tuhanku, maukah engkau menemaniku, wahai istriku? Apa jawab istri yang ketiga? Wahai kanda yang tercinta, aku mencintaimu dan menyayangimu. Tapi ketika engkau meninggal nanti, aku hanya bisa menemanimu paling jauh sampai di kuburan. Ketika saudagar menangis dan meratapi 3 istrinya yang semuanya meninggalkannya, tiba-tiba datanglah seorang istri, istri yang pertama, yaitu istri yang sudah sangat lusuh, tak terawat, mengatakan, wahai kanda, walaupun aku jarang kau sentuh, jarang kau kunjungi, jarang kau perhatikan, tapi percayalah wahai suamiku tercinta, bahwasanya aku yang akan menemanimu sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Abang kakak rahimakumullah, ketika mungkin cerita ini saya potong sampai di sini, banyak orang menyangka, makanya jangan nikah banyak-banyak, nikahnya 1 aja. Sebenarnya makna dan hikmah dari kisah ini adalah setiap kita, diri kita adalah saudagar. Setiap kita, laki-laki atau perempuan, adalah seorang saudagar yang punya 4 orang istri. Istri yang keempat, tidak ada sesuatu pun yang terbaik yang dipakai oleh istri keempat, dan dia akan meninggalkan sang saudagar karena dia akan tinggal di dunia. Maka siapakah istri keempat kita? Yaitu jasad kita. Tubuh ini selalu menggunakan yang terbaik, mobil, rumah, mewah, pakaian, dan seterusnya. Tubuh ini selalu pengen yang terbaik, tapi dia akan meninggalkan dan kembali di dunia. Sedangkan istri yang kedua, dia mengatakan, kalau kamu mati nanti, saya akan menikah lagi. Istri yang kedua adalah mobil, rumah, harta, kekayaan, tanah, apartemen, ruko, dan seterusnya. Ketika kita meninggal nanti, dia akan menikah lagi, artinya dia akan berpindah tangan menjadi hak milik orang lain. Sedangkan istri yang ketiga, yaitu istri yang hanya menemani paling jauh sampai di kuburan. Dia itu adalah saudara, keluarga, kemudian adik-beradik, suami, istri, anak, cucu, dan seterusnya. Sampailah kita pada istri yang pertama. Pasti abang kakak sudah bisa menebak siapa istri yang pertama.
istri yang pertama adalah amal soleh yang kita lakukan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Jarang mungkin kita kunjungi lewat sholat, jarang mungkin kita kunjungi lewat kegiatan sosial, jarang mungkin kita kunjungi lewat datang ke masjid membaca Quran. Maka mudah-mudahan apa yang kita dapat pelajari dari kisah 4 orang istri ini membuat kita terus bisa mengisi dan membuat istri yang pertama, yaitu amal soleh kita, bertambah setiap harinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.